Tradisi retoris merupakan seni berbicara praktis yang memiliki 3 cakupan interpersonal, memiliki kelompok diri dan pesan, memberikan sebuah pesan lalu tersampaikan oleh publik, dan akan mendapatkan feedback dari massa. Di dalam kelompok publik adanya teori retorika yang seseorang pembicara dapat tertarik untuk mempersuasikan audiens sehingga fenomena yang dicakup dari beberapa cakupan dan teori tersebut membahas adanya pidato dari I.R. Soekarno saat ia sedang membangun Indonesia hingga mencapai kemerdekaannya. Dari situ kita dapat memperoleh informasi lalu disalurkan dalam media televisi. Dari situ akan mendapatkan feedback antar masyarakat yang mendengar saat I.R. Soekarno berpidato. Tradisi fenomenologi adalah sebuah pengalaman yang berbeda dari yang lainnya, yang mencakup 3 bagian interpersonal, massa, dan budaya. Dari cakupan dan teori interpersonal dapat melihat strategi yang bergantung pada persepsi penerima, yang nantinya akan dapat digunakan sesuai dengan harapan orang lain. Sedangkan dari budaya, nanti kita dapat melihat persepsi seseorang tentang budaya lain akan berbeda. Dari massa, kita dapat melihat informasi dapat disalurkan, dan dari situ akan mendapatkan informasi. Maka fenomena yang terjadi seperti contohnya kasus Angelin yang tega dibunuh dan berdosa hanya karena harta keluarganya. Kasus ini awalnya masyarakat tidak mengetahui bahwa Angelin disiksa oleh ibunya tiri, dan melalui media serta informasi dari berbagai pihak yang ada dalam keluarganya, maka pesan tersebut dapat tersampaikan dengan jelas. Tradisi sosiokultural merupakan teori yang berada pada pandangan orang lain, yang memiliki 4 cakupan, yaitu publik, organisasi, budaya, dan massa, yang dimana sebuah budaya menimbulkan kesan berbeda pada tiap daerah. Lalu di dalam publik terdapat ruang publik untuk mengetahui apa yang disampaikan, kemudian terhubung dengan massa, memberikan sebuah pesan atau informasi dalam sebuah media. Terakhir, organisasi, melakukan sebuah proses pemikiran serta pengumpulan data terlebih dahulu. Maka fenomena yang terjadi dalam sosiokultural, contohnya saat seorang di desa lebih menghormati orang yang lebih tua, akan menjadi wajar dalam kehidupannya. Sedangkan jika kita di kota besar, akan yang lebih dihormati adalah orang yang lebih kaya. Maka akan menimbulkan perbedaan pandangan terhadap orang banyak akan setiap budaya dan daerahnya masing-masing. Tradisi sosiopsikologi merupakan sebuah hubungan kausal dengan menegakkan model sebab akibat yang dimana memiliki 1 cakupan, yaitu budaya. Memiliki teori yang ada pada budaya, yaitu kajian budaya dan akomodasi komunikasi, yang dimana akan diproses oleh peran seseorang dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dan adanya latar belakang budaya yang berbeda dapat mengubah gaya komunikasi mereka, seperti fenomena berikut. Dani dari budaya Jawa yang menikah dengan dia yang memiliki budaya Sunda, maka dalam pernikahan tersebut diberikan sebuah kesepakatan yang harus diikuti salah satu budaya tersebut. Jika harus pilih budaya Jawa, maka salah satu pihak harus mengalah agar dapat ikut dalam budaya Jawa tersebut, dan itu akan mempengaruhi dari segi tradisi maupun segi bahasa. Tradisi semiotika adalah berpikir ulang mengenai kelaziman, seperti tanda. Di dalam tradisi semiotika ini memiliki cakupan massa dan budaya, yang memiliki kelompok diri dan pesan melalui simbol atau tanda, kemudian memberikan makna dan persepsi seorang akan tanda dalam kebudayaan tersebut, seperti halnya fenomena yang terjadi dalam teori interaksi simbolis. Fenomena tersebut adanya tanda 2 jari yang dilipat membentuk love jika di Korea mengartikan dengan sebuah cinta, sedangkan di Jawa mengartikan bahwa tanda tersebut berarti uang. Dari situlah cakupan tersebut disatukan karena dalam budaya seseorang memiliki persepsi berbeda-beda dalam mengartikan sebuah tanda. Tradisi sibernetika merupakan sebuah pemrosesan informasi yang memiliki cakupan massa dan publik, yang di dalam teori tersebut memberikan teori pemrosesan informasi sosial dari adanya ketidakpastian terkait berbagai perilaku verbal dan non-verbal, yang dimana dapat menciptakan, mengatur, menyampaikan informasi dengan jelas, sehingga dapat dipahami oleh audiens. Contoh fenomenanya yaitu pertengkaran antara Farhan dan Dani. Hal ini ditunjukkan pada sebuah adu argumen. Ketika Farhan berbicara kasar dan mengejek Dani, itu semua ditunjukkan agar Dani tidak sombong kembali. Maka informasi tersebut harus disampaikan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman yang keterkaitan dengan informasi yang ada. Tradisi kritis merupakan advokasi yang jujur, yang memiliki cakupan interpersonal, organisasi, publik, dan massa. Di dalam cakupan dan teori tersebut berhubungan dengan interpersonal, sehingga berkembang, bertahap, dan dapat diprediksi sehingga pesan yang disampaikan dapat terpublikasikan melalui massa. Teori kultivasi memberikan peran bahwa dapat dilihat dari cara orang-orang memandang dunia. Kelompok terakhir adalah kelompok dan organisasi, yang dimana dapat melakukan proses pemikiran melalui pemberlakuan yang ada, seperti fenomena terhadap penyetaraan gender laki-laki dan perempuan juga menjadi salah satu pemikiran yang kritis.